Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan harapan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana informasi yang sudah beredar di kalangan publik bahwa pemerintah akan mengadakan pemenuhan kebutuhan ASN di tahun 2023 tahun ini melalui jalur honorer non aparatur sipil negara yang sudah mengabdi di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Bahkan diisukan lagi bahwa pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara ini yaitu tanpa tes dan tanpa kecuali, tanpa ada syarat pembeda antara honorer yang sudah terdaftar dalam database BKN, demikian dengan honorer yang belum terdaftar dalam database BKN. Demikian dengan honorer kategori 2 dan honorer non kategori. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan katanya siap-siap jadi ASN. Ini dia 3 formasi prioritas yang punya peluang besar untuk lolos seleksi CPNS 2023. Ini informasi per Jumat 2 Juni 2023. Nah, Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting yang merupakan kabar gembira, kabar sukacita, dan kabar bahagia untuk Bapak Ibu honorer yang mana di tahun 2023 ini Bapak Ibu honorer menunggu keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Jadi kabar gembiranya datang dari pemerintah bagi tenaga honorer. Kabarnya pada seleksi CPNS 2023 ini, pemerintah akan membuka 3 formasi prioritas yang memiliki peluang besar untuk lolos dan berkesempatan menjadi aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu ya, kabar gembira datang dari pemerintah untuk Bapak Ibu tenaga honorer. Dari berbagai sumber informasi, kabarnya pada seleksi 2023 ini, pemerintah akan membuka lebih banyak formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ada beberapa formasi prioritas yang ditargetkan, di mana hal ini adalah peluang besar bagi para honorer yang ingin mengabdi pada negara dengan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Jika pada periode sebelumnya banyak honorer yang tereliminasi pada seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS dikarenakan sedikitnya formasi dibandingkan jumlah mendaftar, maka kali ini menjadi peluang yang besar bagi tenaga honorer untuk menjadi aparatur sipil negara. Apalagi seleksi CPNS kali ini bersamaan dengan wacana pemerintah, yakni pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi untuk melaksanakan program pembersihan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Namun alangkah baiknya sebagai calon pendaftar CPNS, kita harus mencari tahu terlebih dahulu terkait dengan seleksi CPNS sebanyak-banyaknya. Karena informasi satu dengan informasi lain, beda sumbernya dan beda juga muatan informasinya. Maka Bapak Ibu tetap berpatokan pada informasi resmi yang akan disampaikan oleh pemerintah secara langsung. Kemudian salah satunya ialah mengenai berapa banyak formasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan formasi prioritasnya. Dalam hal ini, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azhar Anas mengatakan bahwa pemerintah telah memfinalisasi jumlah formasi dan lowongan untuk calon aparatur sipil negara atau CASN pada 2023 tahun ini dengan total formasi 1,6 juta untuk CPNS
ataupun P3K. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Maka peluang besar kepada Bapak Ibu terutama honorer ini sangat besar untuk bisa menjadi CPNS dan P3K. Ataupun kalau tidak bisa lolos melalui CPNS maka bisa melalui P3K. Jadi usulan dari berbagai kementerian, lembaga dengan proyeksi kurang lebih 1,6 juta, ini tuturnya pada Rabu 17 Mei 2023. Sedangkan formasi yang disiapkan pemerintah untuk pemerintah daerah sudah masuk mencapai 1.030.000, maka Menpan mengatakan jumlah tersebut akan segera difinalisasi dan diajukan ke Kementerian Keuangan Sri Mulyani terkait dengan anggaran negara dan anggaran gaji dari aparatur sipil negara tersebut ketika sudah diangkat menjadi ASN. Lebih lanjut lagi, beliau mengatakan bahwa CPNS kali ini akan memprioritaskan pemenuhan formasi pada kebutuhan guru dan tenaga kesehatan. Jadi itu fokus utamanya Bapak ya. Jadi prioritasnya adalah kebutuhan guru dan tenaga kesehatan. Bukan berarti mengecualikan yang lain, tetapi honorer untuk formasi lain atau seperti tenaga teknis dan lainnya juga adalah menjadi prioritas setelah prioritas utama yaitu guru dan tenaga kesehatan. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dan kita bahas hari ini bersama dengan Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadisadikin selaku Menteri Kesehatan. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya. Ini ujar Anas dalam acara rapat koordinasi secara resmi tentang rencana pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 di Jakarta pada hari Rabu beberapa minggu yang lalu. Jadi selain dua formasi tersebut, ada lagi formasi prioritas yang berpeluang besar untuk bisa lolos, yakni sebagai talenta digital yang diperuntukkan kepada fresh graduate. Artinya ini pelamar umum Bapak Ibu ya. Untuk talenta digital, ini khusus untuk fresh graduate, pelamar umum. Dengan adanya 3 golongan formasi prioritas dari pemerintah, maka bisa digunakan sebagai atau bisa digunakan dengan sebaik mungkin terutamanya kepada tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan berkesempatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Itulah informasi terkait Bapak Ibu dalam hal pengadaan ASN di tahun 2023 sesuai dengan rencana pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan ASN, di mana selain daripada formasi khusus yaitu jalur honorer, ada juga formasi umum untuk talenta digital yang bisa diikuti oleh para lulusan fresh graduate. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang bisa menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini, di mana peluang besar untuk menjadi ASN sangat-sangat menanti Bapak Ibu. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.